Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita memulai perkuliahan kita dalam mata kuliah metodologi penelitian. Perlu diketahui bahwa pembuatan video teaching ini adalah salah satu cara untuk memudahkan pemahaman, dikarenakan sekarang pembelajaran adalah daring alias tidak tatap muka. Untuk itu dengan pembuatan video teaching ini diharapkan dapat menjadi ini ya penjelasan yang lebih komprehensif. Hal ini perlu saya sampaikan supaya bisa menjadi pemahaman bersama bahwa video teaching ini adalah pendukung ya, bukan yang utama, jadi pendukung. Seperti itu barangkali untuk informasi awalan. Baik kawan-kawan semuanya, metodologi penelitian adalah sebuah mata kuliah yang mengajarkan kepada kita bagaimana untuk melakukan riset atau penelitian. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang harus diambil karena apa? Mahasiswa prodi S1 itu harus nanti di akhir semester itu, di semester akhir itu harus melaksanakan yang namanya riset berupa skripsi. Nah, untuk itu maka perlu ada pemahaman ya, ada pembekalan terkait dengan teori riset dan aplikasi riset dalam penelitian. Baik, untuk pertemuan yang pertama kita sekarang akan membahas rencana riset ya. Rencana riset. Jadi sebuah riset itu harus terencana. Karena ini adalah berupa skripsi, risetnya adalah, maka kita mengambil model peneliti pemula. Peneliti pemula itu sebenarnya analoginya itu belajar untuk meriset lah, baru tahap belajar bagaimana meriset, untuk belajar bagaimana sih riset itu yang sebenarnya gitu. Jadi kita itu sedang proses belajar untuk meriset. Ini materi yang pertama, rencana riset. Jadi sebelum kita melakukan riset itu harus ada yang namanya rencana riset. Nah, bagi saudara semuanya, karena saudara besok akan melakukan riset berupa skripsi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan rencana riset. Yang pertama adalah ambil riset yang memungkinkan ya. Ambil riset yang memungkinkan. Artinya gini, kadang dunia mahasiswa adalah dunia penuh bahasanya itu orientasi yang luar biasa, kemudian memiliki gairah penelitian yang luar biasa. Tapi ingat, penelitian itu ada batasan waktu ya, ada batasan waktu yang itu harus ditepati. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah tersendiri. Ambil riset yang memungkinkan. Pertama, memungkinkan secara waktu, jelas itu ya. Kemudian yang kedua, tema yang ujungnya pasti ya. Tema yang ujungnya pasti. Apakah ada penelitian atau riset yang ujungnya tidak pasti? Ya ada. Contoh gini, ujungnya pasti itu ending dari penelitiannya ya. Ending dari penelitian itu contoh gini, sebelumnya ada seseorang ingin meneliti tentang tentang perubahan kurikulum ya, perubahan kurikulum. Nah, perubahan kurikulum dari tahun 5 tahun ke belakang hingga 5 tahun ke depan. Nah, itu kan riset yang ujungnya tidak jelas. Artinya tidak jelas itu karena apa? Waktunya itu yang ke belakang barangkali bisa, yang ke depan tidak ada yang tahu model kurikulum seperti apa yang akan diterapkan. Kemudian yang ketiga, tema yang pasti selesai ya, tadi saya sampaikan. Jadi skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu harus diingat ya, prinsip utama. Jadi skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Seberapa bagusnya skripsi Anda, seberapa bagus pun skripsi Anda atau riset Anda, itu tidak akan menjadi sebuah riset yang bagus kalau tidak selesai. Jadi yang memungkinkan aja lah untuk bisa diselesaikan. Kemudian yang keempat, setelah Anda mengambil riset yang memungkinkan, tema yang ujungnya pasti selesai, tentukan waktunya. Nah, waktu ini penting seperti yang saya sampaikan tadi, karena durasi penelitian itu dibatasi ya, 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, 3 bulan sampai 6 bulan itu harus selesai ya, harus selesai.
ya, 1 semester kan 6 bulan waktu 1 semester. Jangan sampai Anda membuat riset itu yang waktunya tidak pasti ya, atau waktunya itu bertahun-tahun. Nah, itu sangat tidak efektif. Kemudian disesuaikan juga dengan budget. Jadi penelitian itu membutuhkan budget yang tidak sedikit. Pertama untuk operasional, untuk pengadaan buku, kemudian kalau seumpamanya Anda harus, kalau penelitiannya adalah studi pemikiran tokoh, maka Anda harus melakukan wawancara, itu kan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, sebelum Anda menentukan judul atau tema yang akan diambil, tentukan juga budgetnya. Jadi jangan terlalu terorientasi berlebih dalam penelitian untuk melakukan sebuah penelitian yang barangkali pengen yang di atas sedikit lebih beda dengan yang lain, tapi juga sesuaikan dengan budget. Contoh gini, Anda pengen studi pemikirannya orang luar negeri. Nah, itu kan kalkulasi hitungan matematisnya itu kan luar biasa, memungkinkan atau tidak. Kalau semuanya Anda harus melakukan wawancara ke sana, melakukan kunjungan dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa, saran saya adalah terkait dengan penyesuaian dengan budget, Anda sesuaikan riset penelitian Anda yang efisien, ya, yang efisien tapi tidak mengurangi dari nilai dan manfaat riset yang Anda lakukan. Kemudian yang selanjutnya, setelah Anda menentukan ini, tentukan mutu waktunya, penyesuaian budget, maka yang selanjutnya adalah Anda harus tentukan juga objeknya. Nah, setelah disesuaikan yang tadi saya sampaikan, kalau Anda pengen mengkaji pemikiran tokoh, memungkinkan nggak kalau Anda itu awalnya orang luar negeri? Nah, seumpamanya ya, wah budgetnya terlalu tinggi, cari aja yang level nasional, ya, yang level nasional. Bahkan kalau penelitian lapangan itu biasanya jauh lebih ekonomis ya, karena apa? Tingkat transportasinya tidak terlalu jauh, biasanya lokasinya juga tidak terlalu jauh dari lokasi yang Anda tinggali. Jadi tentukan objeknya harus ditentukan. Kemudian selanjutnya sesuaikan kemampuan. Nah, ini jangan dipaksakan kalau kita tidak mampu untuk melakukan model riset yang berbasis kualitatif, ya, memaksakan diri untuk kualitatif. Kalau Anda basisnya kuantitatif, pengen kualitatif kayak gitu, jangan dipaksakan. Atau Anda itu basisnya kuantitatif, dipaksakan kualitatif, jangan. Jadi sesuai kemampuan. Apakah Anda akan melakukan penelitian lapangan kah atau kajian pemikiran? Nah, itu harus ditentukan. Karena apa? Memaksakan diri untuk mengambil tema yang tidak pas dengan kemampuan Anda itu akan menjadi masalah nanti di kemudian hari, khususnya untuk penyelesaian riset. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang harus Anda tentukan, ya, harus Anda tentukan, Anda pikirkan sebelum Anda melakukan atau menentukan sebuah tema penelitian. Selanjutnya terkait dengan skripsi. Nah, ini terkait dengan skripsi atau riset. Menurut saya ya, saran saya kepada Anda semuanya itu jangan hanya sebagai syarat selesai. Jangan. Karena skripsi itu kan sebenarnya ending dari sebuah perjalanan. Ya, ending dari pencapaian keilmuan dari awal sampai akhir itu adalah di skripsi itu. Jadikanlah skripsi itu sebagai menara gading, ya, sebagai menara gading, kemudian di mana keilmuan Anda itu tercurah di sana semuanya. Kemudian jadikanlah skripsi itu sebagai jati diri keilmuan Anda. Ketika orang melihat Anda, maka akan melihat skripsi. Melihat skripsi adalah melihat keilmuan Anda. Sebisa mungkin skripsi Anda adalah pencapaian terbaik Anda selama perkuliahan, sehingga proses penyusunan skripsi itu bisa menjadi bahan pelajaran berharga bagi Anda, karena pelajaran terakhir perkuliahan itu adalah di skripsi itu, mulai dari penyusunan, bimbingan, sampai munakosa, itu semuanya adalah pembelajaran. Nah, di akhir materi ini saya ingin menekankan kepada Anda bahwa apapun riset yang Anda lakukan, sebisa mungkin riset Anda itu memiliki dampak yang positif dan yang bermanfaat, baik itu dari sisi akademik maupun bagi sisi non-akademik. Bisa dibaca oleh orang berpendidikan dan bisa diaplikasikan oleh lembaga pendidikan atau orang yang membaca pendidikan Anda.
Barangkali seperti itu untuk penjelasan terkait dengan rencana riset bagi peneliti pemula. Banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan. Jadi penelitian itu harus step by step, ya, step by step. Tidak bisa satu malam jadi, tidak bisa. Anda itu harus melakukan tahapan yang sangat panjang, ya, tahapan dari penyusunan, revisi, seminar proposal, revisi, ACC, kemudian penyusunan bab 1, revisi ACC bab 1, penyusunan bab 2, revisi ACC bab 2 sampai bab 5. Setelah itu di ACC Anda ikut munakosa atau sidang skripsi. Disidangkan, diuji, setelah itu revisi lagi. Kemudian ke penguji barangkali belum pas, revisi lagi. Setelah itu barulah menjadi sebuah skripsi, satu eksemplar hasil riset Anda. Jadi penelitian adalah proses yang sangat panjang, membutuhkan kesabaran, ketekunan, keuletan. Di sana diuji kesabaran, ketekadan, kemudian daya tahan, mentalitas, dan eksistensi. Nah, hal itu yang perlu kita tanamkan sejak dini, bahwa melakukan riset adalah tidak semata supaya kita bisa selesai, tapi juga bagaimana bisa mengeksplorasi diri untuk melakukan sebuah penelitian yang menarik dan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.